Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita memuliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya fid dini wad dunya wal akhirah. Dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Dan seluruh yang mendukung daripada acara ini Allah luaskan rezekinya, Allah berkahkan kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Kerawang, Bapak Haji Aib Saifullah, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Dan juga sebagai Ketua Dewan DPC P3, Anggota Dewan DPRD Karawang Haji Dedi Rustandi, Bapak Kepala Desa Kondang Jaya Bapak Anja, Ketua MUI Desa Kondang Jaya Ustaz Saiful Hayat, Ketua Dewan Kemakmuran DKM Bapak Rudi Untoro dan jajarannya, khususnya tokoh masyarakat dari perumahan ini Bapak Haji Safei dan Haji Wiguna, yang insyaallah mudah-mudahan beliau-beliau Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya dunia wal akhirah, dan insyaallah segala hajat dunia wal akhirah dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير العوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همانا. لبيك يا رسول الله، لبيك يا نور الله، لبيك يا حبيب الله. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah, apabila Allah tetapkan kita di dalam ajalnya, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita minta kepada Allah, saya yakin di hari ini kita berkumpul dengan diturunkan ribuan malaikat, semuanya beristighfar kepada Allah. Mari sama-sama kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau bangkitkan kami dari majlis yang mulia ini, melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami, ya Allah. Diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam
terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan sebagaimana kita seorang pendosa. Di malam ini hanya ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Atas dasar apa Habib malam ini kita bersyukur kepada Allah? Atas apa yang telah Allah iringkan di dalam niat kita. Untuk datang ke majlis ini Allah permudah. Semua yang hadir di dalam tempat ini semata mengharap ridha dari Allah. Yang kedua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, hadir ke dalam tempat seperti ini senang enggak? Gembira enggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Ada yang lebih buat kita gembira padahal. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis sahih. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa umatku berkumpul di tempat dia berkumpul, disebutkan nama Allah dan disebutkan namaku, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah agar dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Itu mana yang lebih bahagia ketemu Rifki sama diampunin dosa? Diampunin dosa karena Rifki hari ini kita ketemu, nggak tahu besok mungkin pulang dari sini Rifki mati. Tapi kalau seandainya dosa yang diampuni sama Allah, ini syukur luar biasa. Datang ke sini ada yang bawa dosa gunung cermek ditumpuk 20. Ada orang yang bawa dosanya mungkin Allahumma aib kita ditutup sama Allah, dosa nggak kelihatan. Hari ini siapa yang nggak bikin dosa? Coba tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan yang nggak bikin dosa. Bib, saya di dalam rumah Bib, saya nggak keluar nggak bikin dosa. Otak bikin dosa, hati bikin dosa, jempol. Apalagi kalau yang biasa ngisi selot. Bukan orang sini, bukan. Sana, sana. Saya tanya aslinya mana? Orang sini. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, perbuatan dosa yang kita lakukan, maaf, kalau kita manusia, kita ini manusia apa bukan? Saya jelasin antara dosa dan pahala boleh dulu, boleh? Sebelum kita masuk ke dalam maulid Nabi Muhammad SAW, boleh? Maaf ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bikin dosa sama orang susah untuk dimaafkan, betul? 99 kita baik kepada orang lain, satu kali kita berbuat jahat, 99 dilupakan kebaikannya, satu kejahatan itu adalah yang diingat oleh manusia. Yang 99-nya dilupain tentang kebaikan. Tapi setiap manusia yang bersandarkan diri kepada Allah, berkumpul di dalam majlis yang penuh kemuliaan, ingat, kita datang ke tempat ini dengan banyaknya dosa, 99 dosa besar yang kita bawa. Satu kali kita bertaubat kepada Allah, 99 dosa besar dilupakan oleh Allah. Taubat satu kali diterima doa kita dari Allah. Alhamdulillah. Jadi pilih Allah, pilih manusia. Pilih manusia atau pilih Allah. Bersandar kepada manusia, siap-siap berjumpa dengan kekecewaan. Jika kita bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Contoh, Bu, Ibu, sayang. Saya kalau ngomong sayang sama bapak, saya gangguan berarti. Kalau ke bapak, bro, apa kabar? Kan enak tuh laki. Kalau laki cecetan, I love you. Ya, gua enak banget. Bu,
Ibu selama ini bersandar kepada Allah apa mas suami? Tuh Pak, dengar ya Pak, dengar ya. Bapak simak baik-baik nih Pak ya. Ibu selama ini bersandar kepada Allah apa mas suami? Apa? Besok kalau dia minta duit sama bapak, suruh minta sama Allah. Emang harusnya begitu Bu. Kalau ibu mau duit jangan minta sama suami. Suami mah gak punya duit. Yang rajanya rezeki siapa? Kenapa mintanya sama laki lu? Caranya aja kita udah salah. Ini namanya bersandar kepada manusia. Padahal kalau ibu mau rezekinya melimpah ruah lewat tangan suami, sholat duha 4, 6, 8, 10, 12. Ini boro-boro sholat duha. Tiap kali Pak duit, Pak duit, Pak duit. Duit jadi wiritan. Disuruh wirid malah gak mau. Bu, jadi harusnya berarti kita minta kepada siapa? Bib, terus bagaimana? Emang suami kita bakal kasih kalau kita minta sama Allah? Caranya gini. Ya Allah, lipstik habis. Ini mintanya bagaimana? Mintanya di samping kuping suami. Ya Allah, bedak udah mulai tipis. Insya Allah Bapak juga punya otak. Kalau semuanya bersandar kepada Allah, rumah tangga langgeng enggak? Rumah tangga sakinah mawaddah warah. Kalau semua kita sandarkan kepada Allah, ini yang saya pengen ambil yang pertama di dalam kehidupan kita udah salah kaprah. Na'udzubillah min dzalik, orang menikah tinggal menikah, tapi di dalam kehidupan pernikahan tidak pernah membawa Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu perayaan maulid seperti ini adalah kalau dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba bahwa perayaan maulid, malam maulid, pembacaan maulid kalau seandainya diperbolehkan wajib hukumnya. Agar apa? Agar manusia tahu imannya terbuka, dekat kepada Allah, berkah sejarah yang dilantunkan daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Dari tadi gue teriak-teriakan sampai serak, lu gak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, bangga gak kita punya Nabi Muhammad? Senang gak kita punya Nabi Muhammad? Gombal. Saya mau tanya, masjid di sini jauh gak? Di sebelah mana? Sebelah mana? Alhamdulillah orang sini nunjuknya sama semua ke sana. Berarti orang sini memakmurkan masjid. Tapi bohong. Dari sekian banyak yang nunjuk cuma 20 orang. Saya pernah jalan ke rumah, saya punya kawan. Baru kenal 2 minggu. Habib main dong ke rumah saya katanya. Rumahnya bagus luar biasa. Saya iseng-iseng tanya, bro, lu beli rumah berapa nih bro? Ini kurang lebih 42 M Bib. Lu bisa kebayang dong rumah 42 M semana gedenya? Saya bilang, Masya Allah ya luar biasa, rezekinya berkah. Saya bilang, Alhamdulillah Bib. Ngiri boleh dong. Ngiri urusan begini, kenapa? Kok bisa? Ibadahnya bagus, ini husnudzan, ini prasangka baik kepada manusia, maka Allah akan berikan prasangka baik juga kepada kita. Subhanallah, adzan asar mulai nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Kuningan, saya datang ke rumahnya, kebetulan rumahnya di Pondok Indah. Di Pondok, saya bilang, bro, gue numpang sholat ya. Tadi gue niatnya takhir. Boleh. Disediain sejadah. Sejadah dipegang, nanya sama istrinya. Ya, kiblat kemana? Saya pikiran saya, oh baru pindah kali. Husnudzon lagi dong. Istri jawab,
Coba tanya si Ujang. Saya tanya, Ujang siapa? Tukang kebun. Masih husnudzan. Ujang yang ngerawat rumah. Mungkin aslinya dia bukan orang sini. Sholat, ternyata Ujang ikut sholat. Emang dasar manusia itu kepo. Mau tahu urusan orang. Saya tanya, Jang, Bapak rumahnya gede ya Jang? Gede banget Bib, sampai capek Bib, kebunnya aja seberapa gedenya. Saya tanya, Jang, Bapak tinggal di sini udah berapa tahun? Alhamdulillah Bib, kurang lebih udah 8 tahun. Nah, ketahuannya ternyata subhanallah satu keluarga nggak ada yang ibadah, nggak tahu arah kiblat. La ilaha illallah. Jangan kita ngerasa bangga kalau kita Allah berikan rezeki itu semata untuk kita tambah lalai ke hadapan Allah. Hati-hati, saya nggak sholat, saya nggak ngaji, saya nggak ibadah, tapi rezeki saya lancar. Hati-hati, itu yang dinamakan istidraj. Allah berikan kelengkapan, Allah berikan kesibukan, bukan karena kita yang gak mau ibadah, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala tunduk di hadapan Allah, sehingga kita keluar dari dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Bisa kebayang udah berapa banyak kita nih yang lalai kepada Allah, rezeki melimpah ruah, bukan karena itu kecerdasan, tapi Allah sengaja memberikan semuanya demi dunia, sehingga iman keluar dari hatinya, dunia masuk ke dalam hati. Jika orang kehabisan harta, maka dia akan sebagaimana ikan yang diangkat ke daratan. Maaf, ingat gak peristiwa corona? Masih ingat gak? Itu ujian apa azab? Ujian apa azab? Ujian buat siapa? Yang ibadah. Yang gak ibadah, azab. Kenapa? Lupa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Lihat, Allah sudah menjanjikan. Ini kalau boleh dibilang kalimat perangnya Allah. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang kufur, orang jauh dari kata syukur, siap-siap azabku sangat amat pedih. Azabnya dunia, azab juga di akhirat. Bib, saya alhamdulillah Bib, waktu corona mah alhamdulillah, maaf, ujian sama azab beda. Yang namanya ujian, kita pernah sekolah apa enggak? Pernah sekolah? Orang yang sekolah pasti punya kelas, betul? Setiap orang punya kelas, ada gurunya, ada kurikulum pelajarannya, ada kepala sekolahnya, ada tingkatannya. Dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas. Ini ada tingkatan. Setiap pelajaran yang kita pelajari, setiap 6 bulan ada ujiannya enggak? Ada ujiannya. Itulah orang yang belajar. Siapa yang belajar, pasti dia akan mendapatkan ketingkatan di dalam kelasnya. Tapi kalau orang ini dia sekolah tapi enggak belajar, pasti dia akan tinggal kelas. Sama, tiba-tiba ada orang nggak sekolah, nggak punya seragam, nggak ada kelas, nggak ada gurunya, nggak ada kepala sekolahnya, tiba-tiba bilang saya mau ujian. Ada nggak yang begitu? Kira-kira ujiannya di mana? Orang nggak ada kelasnya, orang nggak ada kurikulumnya. Beda. Orang yang ibadah itu namanya ujian. Orang yang nggak ibadah itu namanya adab. Saya mau tanya, perasaan kalau corona kemarin tuh kayaknya tuh kiamat banget, betul nggak? Betul nggak? Yang kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut. Tapi di sini Allah masih sayang sama setiap hamba, tapi hambanya nggak ada otaknya. Maaf, yang kita ngerasa gila saat corona tuh apa sih yang kita harapin tapi kita nggak punya? Apa? Apa? Duit. Pusing. Nggak ada duit pusing. Bib, saya emang nggak butuh duit, tapi kalau nggak ada duit berasa pengen mati, Bib. Betul nggak? Saya mau tanya, nih sayangnya Allah sama kita.
Mau dia ibadah, mau dia enggak, saya mau tanya. Sampai sekarang alhamdulillah kita masih panjang umur ya. Alhamdulillah. Waktu corona semuanya serba susah, duit lagi enggak ada. Saya mau tanya, sarapan berhenti enggak? Makan siang masih makan. Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih. Malam masih makan. Tengah malam masih nyemil Indomie. Apaan yang dipusingin tuh rezeki terus-terusan? Inilah cara Allah memberikan kasih sayangnya. Satu-satu musibah yang Allah turunkan agar kita tuh berkaca diri. Kenapa? Apa yang Allah berikan ini cukup apa enggak? Cukup apa enggak? Makanya Allah ulang satu ayat puluhan kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad. Satu ayat diulang puluhan kali. Biar apa? Biar pakai akal kita. Nikmat yang mana lagi yang Allah dusta, yang kita dustakan Allah berikan. Semua Allah kasih, semua Allah berikan, termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diberikan buat siapa? Buat umat. Cintanya Nabi buat siapa? Buat umat. Cintanya Allah kepada Nabi untuk siapa? Untuk umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih baru nih kita masuk Maulid. Boleh ya? Boleh ya? Saya mau tanya, acara seperti ini buang duit apa enggak? Buang duit apa enggak? Panggung nyewa enggak? Tenda nyewa enggak? Sound system nyewa enggak? Lighting nyewa enggak? Nyewa. Semua pakai? Ngerasa rugi apa enggak? Ngerasa rugi apa enggak? Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa pertama yang mencontohkan merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bapak kita, nenek kita, buyut kita, kan? Sejarah mencatat bahwasanya saat Nabi terlahir ke dunia, ini luar biasa. Ada satu murid nanya sama syekhnya, wahai syekh, Lailatul Maulud sama Lailatul Qadar lebih mulia mana? Lebih agung mana? Syekhnya jawab, wallahi, dengan bersumpah dia mengatakan lebih mulia, lebih agung Lailatul Maulud. Lebih mulia dan lebih agung malam dilahirkannya Nabi. Kok bisa? Sedangkan Lailatul Qadar diabadikan di dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatil qadri khairun. Lebih baik daripada malam 1000. Kok bisa malam yang dimana disebut Lailatul Maulud? Apa dikatakan oleh syekh tersebut? Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau bukan karena Lailatul Maulud. Tidak akan ada malam Lailatul Qadar kalau bukan karena dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, karena ini semua karena dilahirkannya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, Nabi Muhammad mulia enggak? Agung enggak? Ternyata ada yang lebih dulu memuliakan dan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bergembira? Tadi saya tanya, datang ke tempat sini gembira enggak? Gembira, bahagia, senang enggak? Senang, kan begitu kan? Ternyata kita ini enggak seberapa dengan kesenangan yang telah diberikan. Yang pertama kali, saya satu dari rawi Ad-Diba. Di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di dalam Syekh Abdurrahman Ad-Diba ini pertama ngajarin kita nih pakai akal dulu nih. Ini buat orang-orang yang berakal, pakai iman kalian, kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab, hatta ajlu walakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Al-maksusi bi asyrafil algab, ar-ragi ila hadratil malikil wahab, hatta nadharah ila jamalin bila sitrin wala hijab. Di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal, karena perayaan Maulid wajib diyakini dengan iman. Hati tempatnya iman, takwa tempatnya di hati, betul ya? Iman tempatnya di cinta, adanya di. Nah, ini saya mau bahas cinta nih. Mau diterusin apa mau bahas cinta nih? Cinta apa dilanjutin nih? Cinta ya. Sarangnya.
Yang namanya cinta itu, maaf, ada pepatah Arab mengatakan, fasyaribul hamri yafhu ba'da sakratihi. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano. Ada orang yang mabuk minum minuman haram, dia pasti akan sadar setelah mabuknya itu hilang, sadar dan dia melupakan apa yang terjadi. Tapi kalau orang sudah mabuk cinta, bahaya. Kenapa? Karena tidak akan pernah sadar, dia akan terus rasanya mabuk sampai ajal menjemputnya. Itulah cinta. Ibu cinta sama bapak? Enggak. Bapak nggak cinta sama ibu, Pak. Ngapain kawin? Bapak nggak cinta, ibu nggak cinta, tapi bingung punya anak. Jadi cinta adanya di mana? Dari mata turun ke Ini orang dulu. Orang dulu bilang dari mata turun ke Kalau orang sekarang enggak. Dari mata turun ke kantong. Kalau enggak ada duit, Neng mana mau? Betul, Neng? Betul? Iya, amit-amit lu mah. Jujur amat lu. Makanya coba lihat yang belum nikah, tunjuk tangan coba. Yang belum nikah, lu masih bocah. Tunjuk tangan aja lu. Ini anak siapa ini? Coba yang belum nikah, tunjuk tangan A. A. Coba A. Neng, yang belum nikah Neng. Tunjuk tangan Neng. Tuh A, liatin tuh. Ada Neng yang belum nikah, kali keluar dari sini dapat jodohnya. Giliran jodoh aja amin lo. Giliran tobat susah setengah mati lo. Ini yang namanya cinta. Kalau katanya orang apa nih? Kelurahan apa Pak? Kondang. Kalau katanya orang Kondang Jaya, masuknya ke Laria Pak. Hah? Oh, Kerawang Timur. Saya ambil umumnya aja lah ya. Orang Kerawang, bahasa Kerawang itu love is blind. Ngartos teh? Sarawa aing teh. Yang namanya cinta itu kotok. Tahu kotok? Nggak jelas, remang-remang, gila. Orang kalau udah jatuh cinta gila Pak. Betul nggak? Sebagaimana cintaku kepadamu. Lah jujur saya kalau bukan karena cinta nggak bakal datang saya ke Kerawang. Alhamdulillah saya Kerawang nggak pernah absen. Jalan terus saya ke Kerawang. Betul nggak? Ada saya Kerawang saya nggak hadir. Ada kalau mereka taruh baleho foto saya tapi padahal dia nggak ngundang saya. Ada tuh yang begitu tuh. Gue lagi gedek nih, lagi cari siapa ini orang nih. Nanti giliran yang beneran orang ngundang foto saya datang nggak ada orangnya. Mudah-mudahan yang begitu-begitu tuh Allah kasih taufik hidayah. Semua ini perkumpulan karena cinta. Cinta itu membuat sesuatu yang jelek menjadi bagus. Yang jelek, yang buruk menjadi yang udah baik menjadi indah. Jelek. Balonnya turunin, woi. Di demo emak-emak lu repot lu. Bapak jujur Pak, Bapak jangan pernah berani-berani sama emak-emak Pak. Waduh Pak, ngomongnya berhentinya kapan? Kalau udah ngomong lama banget Pak. Dan subhanallah apa yang diomongin apal banget lagi. Apalagi urusan gibah. Perempuan emang paling the best sudah. Ustadz sini Ustadz sini. Disambit dari belakang Ustadz sini. Ini masih ngomongin cinta ya. Saya kalau bulan maulid, kalau acara maulid, saya biasanya ceramahnya kurang lebih 4 jam.
Sanggup? Setuju? Sumpah gue enggak. Lidah copot lu. Terusin ya. Cinta itu buta. Enggak jelas. Sesuatu yang jelek menjadi, yang bagus menjadi indah. Ini pulang nih, pulang. Bikin gue emosi lu. Ini saya nggak kelar-kelar nih akhirnya nih. Setiap sesuatu yang udah merasakan itu cinta, semua yang jelek tertutup. Yang ada cuman yang bagus-bagus aja. Dan kalau orang udah ketemu cinta, tiap hari yang dipikirin dia. Yang lagi diucapin dia. Mau tidur, mau mandi, mau cebok. Untung lu kagak pernah cinta banget sama gua lu. Setiap cinta itu pasti ada orangnya di dalam hati mereka. Dan cinta itu membuat bodoh. Maaf, ini perkataan cinta. Ada orang gembrot. Maaf banget, maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Jangan tersinggung ya. Jangan, nggak boleh. Tahu gembrot? Duduk susah, bangun susah. Paham ya? Kalau kata cinta apa? Semok, montok, bahenol. Itu kata cinta. Ada orang pesek, kata cinta apa? Ya, fitnah. Setiap sesuatu yang sama sekali tidak dilihat enak untuk orang lain, buat dirinya pasti enak. Contoh lagi. Bu, ibu dipanggil siapa sama bapak? Hah? Bebek. Bebek. Gua nggak percaya. Bapak panggil istri bebek. Nggak kelihatan, nggak ada tampang lu. Bapak dipanggil ibu siapa, Pak? Apa? Bapaknya budak. Bapak lu. Bu, yang namanya cinta kan bahasa juga harus diatur, betul? Betul nggak? Kalau manggil suami itu sayang, cinta, sweetie, lovely, my love, kayak merek spray. Kenapa? Yang awalin pasti perempuan, laki mah pasti ngikut. Kenapa? Karena perempuan kan punya perasaan. Karena perempuan itu kalau ngomong sesuatu pakai perasaan. Makanya bapak nggak pernah nyambung kalau ngobrol sama istri, Pak. Kalau istri ngajak ngobrol bapak pakai akal, nggak pakai perasaan. Karena akalnya laki-laki 99, perasaan perempuan 99. Kan nggak nyambung. Akalnya perempuan cuma 1. Perasaan laki-laki cuma 1. Jadi nggak bakal nyambung. Makanya Nabi udah bilang, wahai para imam, wahai para laki-laki, jangan kalian bermusyawarah kepada wanita. Jangan bermusyawarah sama wanita. Kenapa? Pelin-pelan, nggak punya jaminan, nggak berprinsip. Itu perempuan. Betul nggak? Betul nggak? Enggak. Maaf Pak, perempuan bela diri katanya enggak. Saya jawab jangan nih. Maaf Bu, Ibu pernah ke mall? Pernah ke pasar? Pernah begitu nyampe pasar langsung beli terus pulang? Jawab. Beli langsung pulang? Pernah? Kemana dulu? Lihat toko ini, ini bagus nih. Coba dulu lihat yang itu. Kayaknya sebelah sini bagus deh nih.
Itulah ciri-ciri perempuan tanpa prinsip. Laki kalau jalan ke suatu tempat, apa yang kita butuh kita beli, selesai pulang, begitu nggak? Laki-laki begitu nggak? Gak pernah mau buang-buang waktu. Kalau perempuan jam 10 masuk ke mall, tutup mall, belum beli apa-apa. Betul nggak? Nggak bawa duit kali ya. Itu perempuan, Pak. Kalau laki-laki makanya hidupnya simpel. Ibu satu lagi, ibu jangan, ibu percaya aja kalau suami pasti cinta sama ibu. Pasti. Kenapa? Laki-laki kalau cinta itu tidak dipublikasikan. Cukup ditaruh di dalam hati. Saya cinta sama kamu, apa yang kamu butuh saya kasihkan. Itu laki-laki. Kalau ibu lebih banyak nunjukin. Maaf, ibu dandan, mau jalan, panggil suami. Yang coba lihat nih, aku udah cantik belum? Biasanya perempuan gitu, Pak. Aku udah cantik belum? Bapak nyaut sambil megang handphone. Udah begitu doang, udah. Terus ibu mau dianggapnya gimana? Ih, kamu mah bagai bidadari, kamu macam. Enggak bisa, laki-laki begitu nggak bisa. Tapi begitu ibu berbalik badan, ibu jalan, itu suami pasti pandangin ibu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Yang penting apa? Tidak memandang mata istri sendiri dalam keadaan langsung. Jangan pernah kontak mata antara suami dan istri. Kenapa? Suami makanya kalau ketemu istri, kalau ngomong nunduk. Gak pernah mau lihat matanya. Kenapa? Karena laki-laki itu terkena pesona perempuan maka luluh. Gak percaya, Bu? Gak percaya? Maaf Pak, jujur ya Pak. Jawab jujur ya. Bapak ngelihat suami istri dandan sama enggak? Lebih enak yang mana? Diam. Ini hari gak ada pembelaan loh. Jujur. Pak, lebih seneng ngelihat istri dandan apa enggak? Diam, tak gue tabok lu. Pak, ini gue tanya sekali lagi nih. Jujur aja Pak, jujur. Lebih seneng ngelihat istri dandan apa enggak? Enggak seneng Pak. Ngelihat istri dandan enggak seneng. Emang kerek lu Pak lu. Bapak terakhir ngelihat istri dandan kapan Pak? Apa? Gue mau belain lu gak mau, tolol. Saya udah mau belain. Lu demi demen ngelihat istri dandan apa enggak? Enggak. Begitu saya tanya terakhir ngelihat istri dandan kapan? Kondangan. Bloon sih lu. Bu, karena syahwatnya laki-laki itu di mata, Bu. Syahwat laki-laki udah ada Pak, udah lu gak usah pakai bohong, udah. Ini ada sejarahnya Pak, dan ini ada di kitab. Syahwat laki-laki itu di mata. Makanya perempuan kalau laki-laki ngelihat perempuan denok, demplon, semok, matanya istiqomah. Gila gak lo, kayak nama masjid gak tuh? Wah, panjang mak. Kenapa? Karena yang di rumah nggak kayak gitu. Betul nggak? Bodoh amat. Gue belain nggak mau lu. Emang paling enak jadi perempuan dah. Semua serba menang. Emang perempuan mah nggak pernah kalah. Perempuan mah luar biasa. Tapi paling banyak di neraka laki apa perempuan? Biar rata lo. Pokoknya undang gue ceramah lu mah gagal fokus. Saya balik lagi ke cinta ya. Setiap cinta adanya di hati. Dan setiap yang berada di hati semuanya tertutup. Tidak akan pernah terbuka. Apalagi masalah iman, apalagi masalah takwa. Sampai Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan Kenapa, Bib? Emang nggak boleh pakai akar? Maaf, apa-apa yang harus dipikirkan dengan iman. Contoh, karena ini semua
peristiwa yang di saat dimana Nabi dilahirkan ke dunia, semua bertolak belakang dengan akal. Akal dan iman gak boleh bisa kompromi. Akal harus nurut apa kata iman, gak boleh kalah sama Maaf, saat Nabi dilahirkan, 4 bidadari diturunkan oleh Allah menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Bidadari dari surga, akal mau terima? Kalau kita tahu bahwa Nabi SAW yang dicintai oleh Allah, mungkin dan itu pasti terjadi. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, semua makhluk berbunyi, binatang berbunyi bahasa Arab dengan fasih. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tapi apa kata iman? Iya, pasti. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bib, emang akal sama iman beda? Beda. Maaf, contoh. Ada air pipis, ada air mani. Ada air seni, ada air. Saya bukan ngomong kotor nih. Saya mau ngejelasin masalah akal dengan orang terkena air pipis, dielap. Kira-kira pakaiannya boleh dipakai lagi nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kata siapa? Kata siapa? Iman. Ini iman punya mau. Ada orang yang keluar air mani kena bahan, diusap, dibersihkan, pakaiannya boleh nggak dipakai lagi? Kenapa boleh? Karena air mani itu suci. Paham ya? Paham ya? Air seni najis, air mani suci. Tapi saat setelah kita kena air mani, kita elap, kita pakai lagi pakaiannya, boleh apa enggak? Boleh. Tapi pantas apa enggak? Enggak. Paham ya? Kata siapa? Iman. Orang yang keluar air seni untuk caranya kembali menjadi orang yang suci dengan cara, cukup dengan cara berwudu. Keluar air mani wajib mandi besar. Siapa yang punya mau? Iman. Ini biar sadar nih, biar kita pintar ya. Air seni cukup kembali suci dengan cara berwudu. Orang yang keluar air mani wajib dengan mandi Ini maunya iman. Akal nyaut. Kalau yang keluar najis cukup dengan berwudu. Gimana yang keluar air mani? Yang keluar suci. Gak perlu ngapa-ngapain, orang keluarnya suci. Akal ngomong. Akal gak mau terima apa kata iman. Gak boleh, harus nurut. Kalau yang keluar air suci aja mandi besar, gimana yang najis? Nyelam kita berarti. Kalau yang keluar air mani mandi, yang keluar najis nyelam. Betul gak? Ini akal. Iman gak begitu. Iman menyatakan bahwasanya Allahumma, kenapa orang yang keluar air seni cukup dengan cara berwudu? Takutnya orang Kerawang punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Kencing sehari 7 kali 9 kali. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Kalau diganti yang keluar najis dengan mandi besar, lu sehari berapa kali mandi? Berapa kali? 7 kali kencing, 7 kali. Itu akal. Tapi iman gak mau begitu. Karena tahu persis banget kalau kita keluar kencing 7 kali, mandi 7 kali, sama persis kita sama ikan julung-julung. Kenapa orang yang keluar air mandi besar? Karena orang yang keluar air mani lemah, letih. Betul nggak Pak? Betul nggak? Ini yang tahu cuman yang udah nikah, yang belum nikah lu bayangin sendiri. Agar mengembalikan kesegaran dengan cara itu maunya iman. Paham ya? Jadi akal dengan iman gak boleh menjadi
Akal harus nurut apa kata Sama perayaan Maulid juga begitu. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi ini diutus oleh Allah sebagai kaum kalian wahai manusia sama. Tapi Nabi Muhammad bukan manusia biasa kayak kita. Kita kalau ngupil aja masuk jari sampai segini. Nabi nggak begitu, Nabi mah sopan. Kalau kita mah pipis diri, Nabi mah kagak. Kalau kita mah nggak bisa ngelihat pojokan ada pohon nih. Pang numpang. Wah melah, senderan aja pang numpang. Untung nggak digigit semut rangrang lo. Nabi nggak begitu, Nabi akhlak, adab. Dan Nabi saat terlahir ke dunia 4 bidadari diturunkan. Dan Nabi saat diciptakan oleh Allah diangkat sebagai Rasul, beban umatnya dipikul sama Nabi. Kita beban sendiri aja udah susah, apalagi mau beban orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Sama nggak kita sama Nabi? Beda. Kenapa? Karena Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang bergembira di dalam rawi Ad-Diba, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril di dalam hadits qudsi, ya Jibril nadi fi sahiril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna an-nur al-maksun wasir al-maknun awjad qabla hal wujudil asya wa ibda'il ardi was sama. Sallu ala nabi Muhammad. Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, kabarkan cahaya yang selama ini aku jaga, cahaya yang selama ini aku simpan, dan cahaya inilah, karena cahaya inilah aku ciptakan langit dan bumi, malam ini akan aku keluarkan, kata Allah. Pahami ini baik-baik nih. Yang bergembira pertama siapa? Siapa? Yang memerintahkan malaikat Jibril siapa? Allah. Ternyata saat Nabi kelahiran, ada nggak panitianya? Ada nggak panitianya? Saya mau tanya, ini acara panitianya siapa? Mana? Bapak. Bapak siapa namanya Ustaz? Ustadz Burhan. Ustadz Burhanuddin. Ini acara bisa terjadi ketua panitianya Ustadz Burhan. Dengar baik-baik nih. Ini acara ya bisa sukses gini nih. Alhamdulillah ketuanya panitianya siapa? Ustadz Burhan. Saat Nabi dilahirkan, Allah yang memberikan modal, diciptakan langit dan bumi, dihias langit dengan rembulan dan bintang, dan di situ Allah memberikan perintah kepada malaikat Jibril sebagai ketua panitianya. Bukan Ustadz Burhanuddin, bukan. Ada tamunya nggak? Ada. Ada undangannya nggak? Siapa? Penghuni langit dan bumi. Ini undangan. Berarti yang pertama kali ngerayain maulid siapa? Siapa? Allah yang merayakan. Kenapa? Bergembiralah Allah saat dimana dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memuliakan Nabi sampai mengadakan acara maulid seperti ini? Karena kami pun ingin dimuliakan oleh Allah. Karena kami pun ingin diagungkan oleh Allah. Makanya perayaan maulid ini kita agar mengenal sejarah-sejarah Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana pemikirannya, bagaimana cara musyawarahnya. Lihat Nabi Muhammad akhlaknya luar biasa. Maaf, kita dia punya akhlak beda jauh sama Nabi. Beda jauh. Maaf, satu riwayat Nabi kalau mau jalan sholat subuh tiap pagi diludahin sama nenek-nenek tua. Tiap pagi. Begitu lewat diludahin. Nabi marah, enggak, dielap sama Nabi, didoain semoga Allah limpahkan keberkahan kepadamu. Saya enggak kebayang orang Kerawang mau jalan sholat diludahin orang, diapain tuh orang? Diapain? Dipiting, dibanting, ditonjok, habis tuh orang. Nabi mah enggak, dielap, senyum, ngedoain semoga Allah limpahkan keberkahan.
Besok Nabi lewatnya situ lagi. Kalau kita diludahin sama orang lewat sini, besok muter lewat sono. Itu kita, Nabi enggak. Nabi tetap lewat situ. Sampai ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, orang di mana-mana mah kalau diludahin orang mah, kalau disiksa orang mah jangan pernah lewat sini lagi. Muter, kenapa sih ya Rasulullah? Apa jawaban kata Nabi? Aku khawatir kalau aku tidak berjumpa, dia tidak berjumpa denganku, saya bisa menggagalkan hajatnya. Nabi gak memutusin hajat seseorang walaupun dia sebagai pembenci. Dan tiap hari Nabi makin jalan makin dekat, makin dekat, makin dekat. Kalau orang mah ngejauh, enggak, Nabi makin dekat. Ditanya lagi, ya Rasulullah kok makin tambah dekat, bukannya jauh-jauh. Kalau saya berjauhan, ini ibu ngeludahin saya harus pakai tenaga. Saat dia ngeludah pakai tenaga, saya khawatir tenaga enggak ada, dia jatuh, saya yang dosa. Makanya saya deketin tanpa harus bertenaga, ludahnya sampai ke wajah saya. Ini Nabi. Enggak ada orang Kerawang model akhlak kayak Nabi, enggak ada udah. Ini subhanallah, ini saat di mana Nabi 1 hari, 2 hari, 3 hari ini nenek enggak pernah ngeludahin Nabi. Gak pernah ada. Tiap pagi ditanya sama Nabi, wahai para sahabat, ada gak ngelihat nenek-nenek yang biasa ketemu saya tiap pagi? Apa kata sahabat? Sakit ya Rasulullah, antarkan saya ke rumahnya. Nabi ngelihat rumahnya kotor berantakan, Nabi ambil sapu dibersihin rumahnya. Ngelihat ini nenek lagi tidur, Nabi jalan ke pasar beli roti, beli manisan, masuk lagi ke dalam rumah, ditungguin sampai ini nenek bangun. Ini nenek bangun nengok lihat Nabi, makin marah. Muhammad, ngapain kemari? Engkau ingin membalas dendam kepadaku? Engkau ingin membunuhku? Tidak wahai ibu, sabar dulu. Saya datang ke sini karena saya mendengar ibu dalam keadaan sakit. Maaf, saya membawakan roti dan manisan sehingga saya mau suapin ibu nih. Makanlah bu, makan agar ibu sehat kembali sehingga besok ibu dapat meludahi wajah saya kembali. Ini Nabi akhlaknya. Dijadikan pekerjaan itu orang untuk meludahi Nabi adalah pekerjaan orang tersebut. Apa kata nenek tua tersebut? Wahai Muhammad, engkau betul adalah utusan Allah. Di saat ini aku bersaksi di hadapanmu bahwa Allah adalah Tuhanku, engkau adalah Rasulku. Berkah akhlak Nabi, orang tua yang darinya benci menjadi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kata-kata, biarkan para pembenci menikmati kebenciannya. Kenapa? Kalau mereka nikmat dengan kebenciannya, berarti kita membuat mereka senang untuk terus membenci orang yang dibenci. Kenapa? Karena itu adalah satu kerjaannya dia. Tapi di dalam satu sisi lain, biarkan para pembenci menikmati kebenciannya dan jangan pernah lupa kita selalu berdoa agar dia Allah berikan hidayah. Insya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi ini manusia biasa. Memang, tapi biasanya nggak kayak kita. Nih kalau saya panjangin boleh nih? Boleh? Masih sanggup nggak? Ah yang bener. Emang pada nggak lapar? Ibu nggak lapar bu? Bu lapar nggak? Bapak lapar nggak pak? Saya lapar banget pak. Doa aja ya. Doa ya. Nggak boleh. Pelit loh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada yang datang ke rumah saya. Ini bapak umur 73 tahun. Datang ke rumah saya, dia mengatakan, kebetulan saya di rumah sendiri pak. Bu, saya sendirian. Istri saya sama anak saya lagi di Jakarta. Kebetulan anak saya udah nonton di bioskop belum anak gua? Air mata di ujung sejadah. Yang main anak saya Fagi, doain semoga jadi anak yang soleh. Mumpung sekarang di bioskop masih ada nonton, itu pelajaran berharga buat kita. Jujur bu, perempuan laki-laki lo harus nonton. Itu film ngebongkar hati kita untuk makin tambah cinta buat anak-anak kita. Saya jujur, saya orang gak betahan nonton drama. Karena hidup ini udah penuh dengan drama. Betul gak? Tapi saya begitu nonton, masa gue nonton anak gue nangis sendiri? Sampai saya bilang, nak maafin Walid ya nak. Walid gak bakal ninggalin Fagi. Walid apaan sih orang tuh acting? Gitu katanya.
Kebetulan istri sama anak saya nggak ada. Ini bapak ketok rumah saya. Assalamualaikum. Saya kalau di rumah nggak pakai peci, pakai kain sarung, pakai kaos oblong, nggak pakai peci. Kelihatannya unyu. Lah emang apa lu? Saya mau tanya, tebak umur saya berapa? Tuh kan 30. Berapa? Lu tahu ulang tahun gua lu mah. Umur 39. Begini-gini aja kan alhamdulillah ya Pak ya. Nipu. Kita kalau nipu kan paling enak ya. Coba orang pada bilang, ih kirain Habib umurnya 25. Alhamdulillah gua mah. Nggak tua-tua, alhamdulillah toto mati aja. Belum muda-muda nggak tuh mati. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiah. Amin ya rabbal. Ini bapak ketok rumah. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong, pakai kain sarung, nggak pakai peci. Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya dong yang buka pintu karena di rumah nggak ada orang. Begitu saya buka, waalaikumsalam. Di bapak jawab, Habib Rifkinya ada. Bagaimana perasaan lu Pak? Sakit Pak. Gue nggak dihargain. Saya tanya, Bapak nyari siapa? Habib Rifkinya ada. Oh, ternyata dia bukan followers gua. Ada Pak, silakan masuk. Begitu saya suruh masuk, silakan duduk Pak. Bapak mau minum kopi apa mau minum teh? Nggak usah, nggak lama-lama. Saya dalam hati saya bagus dah. Nah orang gue tinggal sendiri. Saya masuk ke dalam kamar, saya ganti dengan gamis dengan kopiah. Saya keluar, saya bawain air putih. Ada 3 orang, saya bawain. Ikhtiramud duyuf, memuliakan tamu, Allah akan muliakan kita. Insya. Jadi kalau ada tamu yang datang, kasih. Mau dia siapapun itu, kasih. Mau 2.000, mau 3.000, ya. Mau ngasih sertifikat, terserah nggak apa-apa. Kali lu lagi ditagih sama leasing, kasih. Begitu saya kasih, saya taruh, silahkan diminum Pak. Enggak, to the point aja dek. Tadi manggil gua Habib, sekarang adek. To the point aja dek. Iya Pak. Saya dengar adek ini selalu, kalau dilihat dari video-video, adek ini selalu mengajak orang buat sholawat. Kenapa? Apa manfaatnya? Wow, deg-degan gua. Pipis di celana saya. Ini bapak galak banget. Lah ini rumah-rumah gue ngapa jadi gue yang diomelin ya? Saya bilang, Pak, maaf saya mau jawab boleh nggak? Tak dulu, belum. Wah, iyalah terusin dah Pak. Salawat itu kan doa. Berarti untuk apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa kita mengagungkan Nabi? Sedangkan Nabi butuh doa dari kita. Percaya apa enggak tuh? Percaya apa enggak? Salawat itu doa, betul. Tapi Allah ganjar dengan 10 pahala dan rahmat serta keberkahan. Salawat yang kita sampaikan kepada Allah, kepada Nabi, akan dikembalikan oleh Allah kepada kita. Berupa kebaik. Pak, salawat 1 kali Allah ganjar 10 kali. Apa salahnya sih Pak kalau saya ngajak mereka untuk salawat, makin dikenal oleh Nabi? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, dan ini hasan, bahwasanya setiap orang, setiap umatku berikan salam dan bersolawat kepadaku, Allah kirimkan ruhnya kembali ke jasadku sehingga aku menjawab salam dan solawat kepada umatku dan juga berikut orang tuanya. Apa jawabannya? Adik salah. Oh baik Pak, kalau saya salah saya minta maaf. Yang kedua saya mau tanya, buat apa kita memuliakan Nabi? Untuk apa kita mengagung-agungkan Nabi? Bukankah kita masuk surga karena amal ibadah? Betul, semua karena amal ibadah. Ibadah kita yang ngajarin siapa Pak? Emang Allah langsung? Kan Nabi yang ngajarin kita. Cara sholat begini, cara ruku begini, cara ini begini. Semuanya caranya diajarin sama Nabi Pak. Kalau kita memuliakan dan mengagungkan Nabi, apa salahnya? Apa salahnya kita mengikuti Nabi? Adek salah. Itu caranya berarti adek sudah mengajak umat Nabi untuk mentuhankan Rasulullah. Loh, sejak kapan gue suruh lu nyembah Nabi Muhammad?
Pernah saya ceramah, wahai hadirin wal hadirat, silakan kita sama-sama dengan menyebut Muhammad Maha Besar. Ada yang begitu saya ngajarin, ada. Saya pernah ceramah untuk menjauhkan kalian dari Allah, pernah. Saya tidak pernah mengajarkan kepada umat untuk menyembah Nabi, melainkan masukkan Nabi ke dalam hati. Ada orang yang doyan khamar, ada orang yang main judi, ada orang ahli maksiat. Kenapa mereka melakukan kemaksiatan? Karena di dalam hatinya tidak terdapat Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hatinya ada Nabi, maka selamat orang tersebut. Semua yang dijalankan adalah ibadah-ibadah yang baik, insya Allah. Yang kedua, Pak, kita memuliakan Nabi karena Allah memuliakan. Laqad kana fi Rasulillahi huswatun wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa yang memuliakan Allah? Siapa yang memuliakan Nabi? Allah. Siapa yang mengagungkan Nabi? Allah. Maka dari itu kami memuliakan Nabi, kami mengagungkan Nabi karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Jawaban apa? Adik salah. Salah lagi aja gua mah. Iya Pak, baik, kalau saya salah saya minta maaf. Berarti selama ini adik ini sudah salah. Yang salah sih bukan adik sebenarnya, yang salah guru adik. Lah, guru gua dibilang salah. Emosi gua. Saya belajar sama Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas Cipayu. Saya masuk di pondoknya. Saya belajar sama Habib Abdullah Syami Al-Attas Batu Ceper Kota. Saya belajar sama Kiai Haji Muhammad Kamil Effendi. 3, belajar baca Quran. Yang keempat, saya belajar di mana? Saya belajar dengan Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun dari yang semua kitab diajarkan oleh beliau. Saya punya ilmu dari akhlak Habib Muntir Al-Musawwah. Mereka punya guru Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka punya guru lagi Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Berarti guru gue semua salah. Oh begitu Pak, guru saya salah. Kalau Bapak memang gak pernah salah Pak. Yang salah orang tua Bapak. Kenapa orang tua saya? Kenapa Bapak dilahirin model kayak begini ke dunia? Lah dia jelekin guru gue jelekin dia, enak aja lu. Inilah manusia, kadang gak mau pernah berpikir, apa salahnya sih kita mengingat Nabi? Maaf, kita saat 17 Agustus kita harus melihat, mendengar bagaimana sejarah perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan di Indonesia, betul nggak? Ini sejarah. Sejarah Nabi ini nomor 1 orang berpengaruh di dunia, Nabi Muhammad SAW. Walaupun orangnya nggak ada, Nabi selalu ada di dalam hati setiap orang-orang mukmin dan muslimin wal muslimat. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah jauh-jauh dari kita. Maaf Pak, Bu, kalau kita banyak yang diinginkan, bawa Nabi Muhammad, insya Allah hajat cepat dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan, bawa Nabi Muhammad, ajak nama Nabi Muhammad sampai kepada doanya kepada Allah. Insya Allah semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Amin ya Rabbal. Saya yakin di sini kita semua berkumpul karena penuh dosa, betul? Semua aib kita sudah banyak, masih ditutup sama Allah. Mari sama-sama kita mengangkat dua belah tangan, kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan malam ini taubat kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan di malam ini Allah angkat derajat kita, dijadikan kita diberikan hidayah oleh Allah sehingga kita keluar dari dunia ini mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkanlah kami para pendosa ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Kami datang ke tempat yang penuh dalam keberkahan ini, penuh dengan dosa ya Allah. Kami datang ke tempat ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu, memohon kepada-Mu, berharap kepada-Mu ya Allah. Lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut nama-Mu. Lama lisan ini tidak pernah mengagungkan nama-Mu. Betapa mulianya nama-Mu ya Allah. Betapa agungnya nama-Mu ya Allah. Betapa sucinya nama-Mu ya Allah. Sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi pernah sanggup menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami bertaubat kepada-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami penuh dalam dosa. Sesungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima daripada siksaan padang mahsyar. Dan sungguh kami tidak akan sanggup menerima siksaan api neraka ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bukankah Kau maha melihat ya Rabb? Bukankah Kau maha mendengar ya Allah? Dengarkanlah rintihan daripada permohonan kami ini ya Allah. Bijahi Sayyidina Muhammad, terima taubat kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, di malam ini masih banyak yang bermaksiat kepada-Mu. Banyak di malam ini yang masih meminum minuman yang haram. Banyak di malam ini yang masih melaksanakan judinya. Kau kabulkan mereka dengan maksiat yang mereka jalankan. Kau kabulkan mereka dengan meminum minuman yang haram. Kau kabulkan mereka dengan judinya. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau kabulkan ya Allah? Kami bertaubat kepada-Mu. Bukankah kami yang lebih berhak Engkau terima ya Allah? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata. Lama lisan ini tidak lagi pernah mengeluarkan air mata. Karena rasa malu kami di hadapan-Mu. Dan karena taubat kami di padamu.
Jadikan air mata yang keluar di malam ini menjadi saksi di yaumil qiyamah ya Allah. Hai Rabbi, pandang kami ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai saudara-saudariku, sebutlah nama Tuhanmu, panggillah nama Tuhanmu. Dia adalah Allah, pemberi dalam segala bentuk kebaikan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dialah yang menitipkan ruh di jasad kita. Dialah yang menciptakan kedua orang tua kita. Dia adalah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan Kau kabulkan ya Rabb? Izinkan di malam ini kami mendoakan kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Angkat derajat kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di waktu kecil. Wahai Rabbi, izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ini adalah cita-cita terbesar dalam hidup kami. Wahai Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan dosa kami di dunia ini ya Allah. Jaga kedua orang tua kami. Selamatkan kedua orang tua kami. Ampuni kami terhadap kedua orang tua kami. Sadar diri ini banyak berbuat dosa kepada kedua orang tua kami. Kepada ayah anda kami tidak pernah menganggap jeripaya ayah anda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk kami. Dan tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ayah anda kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb. Begitupun kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia. Begitu besar pengorbanan ibunda kami. Antara hidup dan mati beliau perjuangkan. Jika harus memilih, ibu kami yang harus kembali atau kami yang harus kembali kepadamu, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Tidak jarang kami mencaci, memaki ibunda kami. Dan tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kepada kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dengan apa yang kami jalankan di malam ini, jangan Kau biarkan mereka dalam kegelapannya di alam kubur. Terangkan kuburnya dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dalam kesendiriannya. Kirimkan malaikat-Mu menemaninya
sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat di jembatan Sirat agar mereka tidak tergelincir ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai anak yang durhaka yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ini adalah cita-cita kami, membawa kedua orang tua kami sampai ke depan pintu syurga-Mu, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mengecup tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, cukup di dunia ini kau pisahkan kami, jangan kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan kurang dalam rezekinya, bukakan pintu rezeki mereka yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, apabila kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami, ya Allah. Sehatkan badan kami agar kami dapat mudah beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini yang belum menemukan jodoh kami, pertemukanlah kami jodoh yang saleh-salehah. Ya Allah, yang kami sudah mendapatkan jodoh, kami belum diberikan keturunan, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami di dunia malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam syurga bersama Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah bil qabul wa tamam al-usul wa ila hadratir Rasul bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang menutup doa dengan membaca ya arhamar rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadlik ilahi darak qabla al-fana wal hala, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin,
أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجب لي امين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا وأهلنا وأولادنا وجميع وشاينا ومعلمين وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلا يوم baca semua sama-sama yang keras Allah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى صلوات بالقلوب أما صلوات بالقلوب semua اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافيتي kurang keras ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم baca semua sama-sama اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها yang punya handphone flashnya dinyalain angkat hand flashnya dinyalain اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين أخرجنا من بينهم سالمين
صلى الله ربنا على المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وآله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين علامات أناق صالح بذل مؤمن أنذ شريعات كنديه اللسني وسلك لي كف نام يا أكاد هو امتوان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع kurang keras ni والتراجيك أفت يجي يا أهيل الجود kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang uga gawe baji kaping telu ing bocah cilik-cilik uga gawe baji kaping papat anu di ilmune kawulane ngamal di ilmune jawab kawulane ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان ni ودرجي أفت يجي العالمين يا ويلا yang hafal baca semua sama-sama ya. أهل بيت المصطفى حوري هم أمان ضيف التاكيري أهل بيت المصطفى حوري هم ضيف التاكيري شب حب الآن يومي ظهوري مثل ما قد جاء من سنني شب حب الآن يومي ظهوري مثل ما قد جاء من سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي أفت يجيرة يا أهيل الجود الفاتحة بالقبول وتمام بكل سهول ومنقل صلى الله ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة
دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ولوالدينا في دين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الضجاء والحدى والأفاف والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والموت على دين الإسلام والإيمان بلحمنة والامتحان بحق سيد ولد أتنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة يا ألب ألوي شفاعة. كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يحل المدينة درك يحل المدينة درك يحل المدينة يا كريم علىها يا كريم علىها يا كريم علىها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لأبه يغفر ويرحم. دعوهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب أيها الحاضرون جماعة رحمكم الله. Apabila ada bahasa yang tidak baik keluar dari lisan Al-Faqir, semua keluar karena daripada kebodohan Al-Faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.